Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asrarudin. Oke teman-teman ya, sebelum lanjut ke pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan juga share ya. Terima kasih banyak. Nah, di video kali ini saya mau sharing teman-teman ya. Buat kalian yang ngalamin sudah tertipu ataupun akun disalahgunakan ya, saya bisa kasih solusi, hanya kasih solusi. Tapi selebihnya terserah kalian. Karena di grup Facebook aku laku sharing ya, di sini anggota mungkin hampir sudah 30.000 lebih ya, dan banyak sekali yang masih tertipu gitu ya dengan berbagai eh, cara ataupun dengan berbagai cerita yang berbeda-beda ya. Jadi saya di sini ya, kalau kalian yang nonton ini ya, pengguna aku laku wajib nonton ya. Jangan udah ketipu baru nyari-nyari masalah kayak gini karena udah telat teman-teman ya. Nah, tapi untuk kalian yang sudah terlanjur ketipu, saya hanya bisa kasih saran karena disayangkan banget ya. Saya sebelumnya udah pernah tutorial juga cara bener-bener melindungi akun kita sendiri. Nah, yang di layar saya ini teman-teman ya, berbagai penipu itu dilakukan. Contohnya salah satunya ini adalah foto ID card di mana pekerja aku laku. Nah, kalian tuh jangan gampang percaya gitu ya. Pertama, ID card itu gampang dibuat ya, gampang dibuat, dan foto itu bisa diambil di mana aja, foto siapa aja bisa diambil, ataupun KTP juga gampang banget, cara ngedit KTP juga gampang banget zaman sekarang ya. Nah, yang di sini mungkin ini betul pekerja aku laku ya, mungkin gitu ya, mungkin saya juga nggak tahu. Cuma kan apakah betul orang yang menggunakan ID card ini yang WhatsApp kalian, yang nipu kalian, apa benar-benar dia? Belum tentu teman-teman ya. Bisa aja penipu itu ngambil foto ID card ini dari, mungkin kayak orang itu kan zaman sekarang update di status lah, mungkin di WhatsApp lah, di Facebook. Nah, ini salah satu bentuk penyalahgunaan foto orang ataupun penyalahgunaan data orang ya. Intinya jangan gampang percaya ya. Ingat, aku laku itu tidak pernah meminta kode OTP. Kalau ada yang mengatasnamakan pekerja aku laku ataupun CS aku laku ataupun berhubungan dengan aku laku ataupun aplikasi lainnya selain aku laku, kalau mengenai kode OTP itu udah pasti mau nipu. Ya. Nih, sebelum lanjut ke pembahasan ya, solusi yang tadi kita bahas dulu di awal sini untuk antisipasi. Yang kedua, ada juga karena banyak orang yang udah paham kode OTP itu tidak boleh diberikan, penipu juga ada juga yang dengan cara mengirimkan link, di mana link itu link phishing, di mana ketika link itu dikirim ke kalian, kalian klik, kalian buka, di situ kan ada login ya. Intinya kalian diminta login di link itu udah 100% juga sama penipuan. Di mana ketika kalian ngisi ataupun login dari link tersebut, misalkan akun aku laku ataupun kredipo ataupun lain-lain, itu 100% baru login itu langsung di hack, langsung data kalian diambil, akun kalian diambil, dimana itu biasanya limit bisa langsung digunakan oleh mereka ya. Nah, saya nggak tahu kenapa orang-orang penipu itu bisa tahu data kita ya. Ya intinya yang namanya data udah kayak gitu ya, mungkin kita kurang tahu, mungkin ada permainan di belakang atau apa. Yang pasti kalau udah terjadi kayak gitu, itu disebutnya adalah kelalaian konsumen ya. Kita nelpon pihak aku laku, kendalanya gini, dicek sama dia, ya itu disebutnya kelalaian konsumen, keteledoran konsumen gitu. Kita nggak bisa apa-apa teman-teman, suruh bayar, tetap suruh bayar karena itu kesalahan kita sendiri ya. Intinya jangan percaya yang katanya dapat hadiah lah, penukaran poin, itu udah hoax. Nggak ada. Aku laku dari dulu sampai sekarang, saya menggunakan aku laku tuh itu hampir 5 tahun, nggak ada yang namanya penukaran poin lah apalah, nggak ada teman-teman ya. Dan banyaknya di sini orang itu biasanya punya masalah di aku laku, kayak misalkan beli barang nggak nyampe atau nggak sesuai, nyari nomor CS aku laku itu di Google. Di Google itu situs palsu banyak teman-teman ya, karena buat situs itu gampang gitu ya. Intinya kalau kalian mau menghubungi pihak aku laku, nomor resminya hanya ini nomor resmi, dan harus telepon. Ataupun sekarang di menu aku laku itu ada namanya live chat, kalian bisa live chat seperti di layar ini. Live chat itu online langsung ya, tapi biasanya kalau rame kita harus nunggu gitu, kayak gitu ya. Nah, mau disimak teman-teman nih ya.
Lanjut ke pembahasan, ketika kamu mengalami sudah tertipu, gila men, gue yakin sakit banget kalau udah ketipu. Apalagi nominalnya itu bukan kecil. Banyak yang di grup Facebook ini, ya, banyak banget yang udah ketipu yang 10 juta, yang 5 juta, yang 15 juta oleh pihak orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, apa sih solusinya? Karena ini kan kesalahan kita. Nah, solusinya teman-teman kalau dari saya, karena dari pihak Aku Laku itu udah nggak mau tahu, ya kita harus bayar. Di sini udah sering saya kasih saran, setiap orang yang mengalami hal kayak gini wajib lapor ke pihak kepolisian. Dari pengalaman teman-teman yang sudah lapor ke pihak kepolisian, dengan kita jelaskan ya, karena mau gimana pun kita itu korban gitu ya, korban gitu teman-teman ya, dimana kita telah ditipu ataupun dirugikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ketika kita laporan, misalkan contoh ini mah ya, gambaran aja, misalnya kita datang ke kantor polisi, pas saya mau bikin laporan, saya tertipu misalkan di akun Aku Laku oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini ada tagihan 10 juta dan di mana saya udah nelpon pihak Aku Laku, ini harus dibayar. Sedangkan saya tidak ngelakuin, Pak. Harus gimana gitu. Biasanya kalau dari pihak kepolisian itu kan sebetulnya kita belum dirugikan ya. Itu baru nominal yang harus dibayar secara data yang muncul di aplikasi Aku Laku. Kalau yang kalau polisi itu melihat ya, kalau kita dirugikan itu udah dituntut pihak Aku Laku, misalkan dituntut nih harus bayar 10 juta ataupun didatangin debt collector. Nah, itu mungkin salah satu bentuk kita akan dirugikan ya. Biasanya kalau dari pihak kepolisian, kalau mau dibayar itu harus ada investigasi ataupun penelusuran dari pihak Aku Laku. Jadi Aku Laku nggak bisa dong lepas gitu aja ya. Biasanya kalau dari pihak polisi sih ya udah nggak usah dibayar gitu. Kalau enggak ya harus investigasi dari pihak Aku Lakunya gitu teman-teman ya. Jadi saya sarankan bukan sekedar kita paham aja ke kantor polisi ya, tapi ketika ada debt collector, jadi kita jangan pernah takut sama debt collector teman-teman ya. Dia juga sopan kok ya. Biasanya kalau kasar-kasar cuma di handphone doang, pokoknya tunggu di rumah. Kalau nagih karena kita nggak ngerasa, Pak saya udah lapor ke pihak kepolisian, kata ke pihak kepolisian kalau mau dibayar ini harus ada penelusuran lebih jelas, biar gimana pun saya korban gitu. Kalau si debt collector ngotot, aja ke kantor polisi yang pernah kamu buat laporan, gak bakalan, pasti kalian menang, saya yakin ya. Biar gimana pun kita itu korban penipuan ya. Jadi Aku Laku nggak bisa dong melepas itu aja, terserah orang itu udah kesalahan lu, bahasa kasarnya nggak bisa, apalagi nominal besar teman-teman ya. Nah, biasanya banyak orang yang galbay ataupun yang nggak bayar ya, karena mereka ngerasa nggak make gitu teman-teman, kayak gitu ya. Jadi seandainya ini mah ya, cuma jarang banget ini mas, seandainya kalau pihak Aku Laku itu nuntut, ya udah saya akan bayar asalkan ini jelas ya. Misalkan di Aku Laku kalian itu digestun oleh si penipu itu oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kayak belanja di Bukalapak, di Shopee, di apa, itu biasanya digestun teman-teman ya, nggak belanja. Kan pihak Aku Laku bisa investigasi alamatnya di mana ya kan, akunnya apa, kayak gitu ya. Misalkan dia membelanjakan limit akun kalian di Bukalapak, ya kan bisa investigasi ke Bukalapak ya kan, alamatnya di mana, nomor rekening penarikannya apa, bisa, semuanya bisa, gampang sebetulnya. Cuma masalahnya karena mungkin itu bukan kerjaan pihak Aku Laku ya, mereka mungkin angkat tangan aja gitu. Intinya saran saya, kalau kalian sudah kena tipu ya, karena itu nyesek banget teman-teman ya. Oke ya, nyesek banget ya. Jangan lupa subscribe dulu dan di like dulu teman-teman ya, biar agak adem ya. Saya yakin yang nonton ini kalau yang lagi ngalamin pasti sesek banget, udah pikiran kemana-mana ya. Intinya kalian wajib lapor polisi, ngomong baik-baik ke polisi dan jelaskan harus gimana Pak gitu. Terus gimana kalau ada debt collector lagi kayak gitu ya. Jadi intinya kalian itu harus lapor ke pihak kepolisian. Kalau udah lapor ya udah. Kalau ditelepon Aku Laku, angkat aja. Saya udah bikin lapor ke pihak kepolisian Pak. Kalau mau dibayar, tolong diinvestigasi itu uang kemana dan pelakunya siapa, ditangkap. Itu. Kalau mau ke rumah, tim debt collector atau tim Aku Laku silahkan ke rumah, saya tunggu gitu.
Kalau kalian ya sama debt collector atau sama tim penagihan dari aplikasi makin takut ya makin dicecar teman-teman, kayak gitu ya. Gak usah takut pokoknya. Ya mungkin cukup itu aja ya dari saya. Intinya hati-hati aja. Yang namanya sekarang zamannya digital, kita ini bahas bukan tentang aku-laku aja ya. Mau kredipo, mau semua aplikasi, mau apapun itu yang udah bentuknya digital itu bahaya. Yang penting kita itu tidak memberikan kode OTP ataupun masuk-masuk link phishing teman-teman ya. Terkecuali kita itu dihack, benar-benar dihack. Nggak ngasih kode OTP, nggak klik kode link-link phishing nggak jelas. Ya itu bisa langsung diurusin ke akun lakunya, kita telepon ke akun lakunya, nanti diurusin, kayak gitu teman-teman ya. Itu bisa disebut kesalahan ataupun lemahnya sistem pihak tersebut, kayak gitu ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari cara berbicara saya, karena di sini saya cuma sharing dan saya juga greget gitu kalau dengarnya. Kasihan aja nih di Facebook banyak banget gitu yang ketipu kayak gitu teman-teman ya. Jadi udah ketipu baru masuk grup gitu, udah ketipu baru masuk grup gitu. Jadi jangan sampai kalian pengguna aku laku ini ya ataupun pengguna aplikasi lain udah kena tipu baru nyari-nyari cara, itu telat teman-teman ya. Mendingan antisipasi lebih. Oke, mungkin cukup itu aja. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.